Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan wa ba'du. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bitaufiq min Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali di masjid dan masjid Allah Ta'ala dalam rangka ibadah taqarrub kepada Allah Ta'ala melalui jalan thalathul ilmi syar'i. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dan memberikan taufiknya sehingga kita bisa istiqomah di atas ilmu dan amal hingga Allah mewafatkan kita dalam husnul khotimah. Melanjutkan dari istighfar bersama kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kali ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Temanya adalah kita ambil yang kita tetapkan atau kita ambil kesimpulan bahwa ada balasan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan balasannya, hukumannya di dunia wal akhirah. Di dunia hidupnya gelisah, tercapek-capek hatinya, kemudian di akhirat wal-iyad billah sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa yang di bawahnya yang sesuai sebagaimana Allah kehendaki atau kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Dari sinilah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mencoba, kita yang alhamdulillah insyaallah berusaha untuk di atas tauhid, ya maka dengan nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga. Semoga dari kita, keluarga kita dan semua kaum muslimin yang Allah jaga, ya kita semuanya di atas tauhid. Karena itulah miftahul jannah, karena itu adalah kunci surga kita, kunci kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Ini lanjutannya yang pernah kita bahas. Ini adalah masih dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah di halaman 185 dan 186 ketika beliau mengatakan rahimahullah, wa kullu man istakbara an ibadatillah la budda an ya'budu ghayrahu fa innal insan hassasun yataharraku bil iradah. Yang artinya setiap yang menyombongkan dirinya, yang merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak beribadah, tidak berubudiyah kepada Allah, la budda an ya'budu ghayrahu, pasti dia akan beribadah kepada selainnya. Nah, kemudian dijelaskan kemarin sedikit mengulang agar kita paham, li'anna al-insan aslahu atau li'anna al-insan asluhu 'abdu. Yang tadi dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah, setiap yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepada Allah, maka pasti dia akan mencari sesembahan lain. Pasti dia akan mencari sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya enggak satu, tapi beraneka ragam dan hatinya tercapek-capek, hatinya ya terpecah-pecah untuk mencari keridhaan setiap sesembahan yang dijadikan sesembahan. Ini di dunia hatinya gelisah, terpecah-pecah. Di akhirat jika dia meninggal dalam keadaan syirik dan belum bertobat, ya maka tempat kembalinya adalah khalidina fiha, yaitu finnar khalidina fiha, yaitu di neraka dalam keadaan kekal selama-lamanya. Makanya Syekh Shalal Fauzan mengatakan, karena manusia itu pada dasarnya adalah abdun, pada dasarnya adalah seorang hamba yang tunduk, yang dia akan mencari siapa yang disembah, siapa yang dia menyerahkan urusannya kepadanya, yang dia meminta tolong kepadanya, yang dia selalu berharap kepadanya, menggantungkan semua urusannya kepadanya. Dan ini jika diberikan kepada yang tepat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itulah
tujuan hidup dan itulah kebahagiaan. Yang pernah kita sebutkan dalam pembahasan pula, ya siapa yang mengenal Allah kemudian beribadah kepadanya dengan tauhid dan dia tahu tujuan hidupnya, maka disitulah dia meletakkan ya sesuatu pada tempatnya dan dia berbahagia. Kenapa? Karena dia sudah mencapai tujuan hidupnya. Tinggal dia istiqomah saja, jangan sampai yang memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah. Makanya manusia pada dasarnya adalah abdun, seorang hamba. Fala budda an ya'budu syai'an yushbi'u gharizatan. Pasti dia akan mencari ya sesuatu untuk yang memenuhi naluri instingnya, dorongannya untuk menyembah kepada sesuatu. Fa imma an ya'budu Allah, bisa jadi dia menyembah Allah dan itulah ilahun haqqun dan itulah jalan yang benar. Wa imma an ya'budu ghairuhu, atau dia akan menyembah kepada selainnya. Maka bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang diberikan taufik hidayah untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan seluruh jenis ibadah, ya ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, semuanya dia serahkan kepada Allah. Disitulah yang letak kebahagiaan yang Allah sudah janjikan. Makanya wala in wuffiqa atau in waffaqa atau in waffaqa ibadatillah wa wada'a atau wa wada'a al-ibadah fi mawdi'iha sa'ida fid dunya wal akhirah. Kalau dia diberikan taufik hidayah yang untuk menyembah Allah saja dan meletakkan ibadah pada tempatnya, ya maka dia menjadi orang yang sa'idah fid dunya wal akhirah, orang yang berbahagia di dunia dan di akhiratnya. Sebaliknya, idza abada ghairuhu, kalau dia menyembah kepada selain Allah, maka balasannya ya dia termasuk kebalikannya. Kalau tadi tauhid kebahagiaan, ya maka orang yang berbuat syirik yaitu adalah orang-orang yang penuh kegelisahan, cemas, tiada henti, tiada habis-habisnya, karena dia selalu menggantungkan urusannya kepada selain Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang menggantungkan urusannya kepada sesuatu selain Allah, maka Allah akan serahkan urusan itu kepada sesuatu itu dan Allah akan telantar, nggak akan bisa mencapai tujuannya, nggak akan bisa mencapai keinginannya. Bahkan semakin terus yaitu terombang-ambing, terpecah-pecah hatinya dan gelisah. Itulah yang disebutkan dari perumpamaan yang kemarin kita sebutkan, dan ada sedikit rawatnya yang sedikit kemarin kurang dibaca ayatnya, ada tambahan awal. Itu lengkapnya kalau Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 31, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Ya kemarin kurang baca awal. Itu lengkapnya, wa man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, ya berarti dia menyembah kepada selain Allah apapun itu sesembahannya. Faka'annama, ini ada perumpamaan. Di sini adalah kita memahami, kita mencoba perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan dalam ayat-ayat. Ini ada ungkapan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, menukilkan dari kaum salaf. Jadi kalau ada perumpamaan dalam ayat, hendaklah kita berusaha untuk memahaminya, ya untuk bisa mengerti yaitu apa maksud dari perumpamaan ini. Ya qala ba'd salaf, dari ucapan atau dinukilkan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kuntu idza qara'tu mathalan minal Qur'an falam afhamhu bakaitu 'ala nafsi. Kuntu, ya aku, jika, ini perkataan kaum salaf orang saleh dahulu, jika aku membaca dalam Al-Qur'an itu ya perumpamaan, kemudian aku tidak memahaminya, enggak bisa memahaminya, ya sulit banget untuk memahaminya dan enggak bisa paham-paham, maka apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, bakaitu 'ala nafsi, maka aku menangisi diriku sendiri. Di anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma yaqiluha illal 'alimun, tidaklah yang memahami perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Berarti maksudnya kalau dia enggak ngerti, berarti dia mencela dirinya, berarti saya bukan orang yang berilmu. Kok enggak bisa, kok enggak paham? Maka dia terus berusaha. Dan alhamdulillah, ya dari perumpamaan-perumpamaan itu
ya kita bisa melihat tafsir ringkas atau tafsir yang panjang, banyak riwayatnya, terserah. Tinggal kita bagaimana cara memahami permisalan itu. Nah, sebagaimana ayat ini di surat Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka perumpamaannya adalah faka'annama kharra minas sama'. Perumpamaannya adalah seolah-olah seperti dia jatuh dari langit yang tinggi tentunya, fatakhtafu at-tayr, kemudian disambar oleh burung sehingga tercabik-cabik anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, kepalanya, tubuhnya berantakan, terpotong-potong. Itulah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya adalah hatinya terpecah-pecah, tubuhnya. Ya, kemudian kalau tidak seperti itu, maka kondisinya adalah tahwi bihirrihu fi makanin sahih, atau dia dibawa oleh angin yang kencang kemudian terlempar ke tempatnya sangat jauh, pasti dia binasa. Jadi dua-duanya ya, itu adalah kebinasaan, ya kerusakan, dan yaitu kegelisahan. Makanya ini adalah perumpamaan orang yang bertauhid selalu di langit, berarti posisinya fil a'la. Makanya tadi orang yang bertauhid di atas, ketika dia menyekutukan Allah langsung jatuh dari langit ke bawah, disambar oleh burung, tercabik-cabik, atau kalau nggak disambar oleh burung, ya dia terhempaskan oleh angin yang sangat kencang, dia terlempar ke tempat yang sangat jauh. Ya, sehingga fal muwahhid lillah murtafi'un. Kalau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, orang yang mentauhidkan Allah tempatnya tinggi. Fa idza asyraka billah inhatta. Kalau dia menyekutukan Allah dengan sedikit saja dari ibadah apapun itu, jenis ibadahnya baik hati, lisan dan anggota perbuatan, maka dia langsung jatuh. Mulanya di dan dia nggak tahu di mana jatuhnya. Ya, yang disambar-sambar oleh burung tadi atau terhempaskan oleh angin yang kencang ke tempat yang sangat jauh. Ya, maka ini balasan bagi orang yang berubudiyah kepada selain Allah. Semoga perumpamannya jelas. Jadi diibaratkan tauhid di atas, tinggi di langit. Orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik langsung jatuh ke bawah, disambar oleh burung, tercabik-cabik, terpotong-potong, atau terhempaskan ya, ke tempat yang sangat jauh dari angin yang kencang. Ya, semoga jelas. Makanya kita berusaha untuk memahami perumpamaan. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat atau memahami ayat itu sesuai dengan panca indera kita. Ya, bisa kita bayangkan orang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau terhempaskan oleh angin yang sangat kencang ke tempat yang sangat jauh, hilang. Ya, itulah balasan bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ai ya'budu anil haq, ai ba'idun, ya kalau kita ini ba'idun anil haq yusra. Itu sangat jauh dari kebenaran. Walidzalika ya'budu musyrikun alihatan muta'addidatan la hasra. Oleh karena itu, ya, orang-orang musyrik mereka menyembah sesembahan-sesembahan yang beraneka ragam, bermacam-macam yang enggak bisa dihitung. Kenapa? Li'annahum abidun wala budda lahum min ibadah. Karena pada dasarnya manusia itu abdun ma'budun, hamba yang tunduk, dia butuh kepada ibadah, butuh kepada penyerahan urusan tadi, butuh kepada gantungan, ya, butuh kepada sesuatu yang dia bisa menggantungkannya karena dirinya lemah. Nah, maka siapa yang diberikan hidayah kepada tauhid maka alhamdulillah. Tapi siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka balasannya tadi tercabik-cabik, terhempaskan, ya, jauh dari kebenaran di dunia, yang di akhirat kami neraka. Dan bisa kita lihat ya, sebenarnya itu amat sangat banyak selain Allah. Kemarin kita berhenti di ucapan Ibnu Qayyim yang dinukilkan di kitab Nuniyah. Beliau mengatakan wa harabu minar riqil ladzi khuliqa lahu faburu bi riqin nafsi wasyaitan. Ya, mereka lari dari perubudiyatan atau peribadatan yang peribadatan itu dia diciptakan untuknya, yaitu menyembah Allah. Dia lari dari menyembah Allah, mereka lari dari perubudiyah kepada Allah, maka hukum balasannya adalah akhirnya mereka menyembah jiwanya sendiri, hawa nafsunya sendiri, atau menyembah syaitan. Ya, di sini ada perumpamaan lagi, mungkin bisa dicatat atau diingat-ingat, yaitu di surat Az-Zumar ayat 29 yang menyebutkan atau
semoga bisa paham. Sekali lagi di sini tujuannya adalah agar kita bisa melihat sesuatu dari ayat itu seperti kita melihat dengan panca indera kita sendiri, dengan mata kepala kita sendiri, bisa kita bayangkan. Karena Al-Quran itu ya sesuatu yang wadih, yang jelas. Kita lihat di ayat 29 surat Az-Zumar, qala Allah Ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya, Allah memberikan permisalan ya tentang rajulan fihi syuraka. Ini perumpamaan untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ibaratnya dia memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak, beraneka ragam, yang bermacam-macam. Perumpamaannya adalah seperti seorang budak yang dimiliki oleh tuan-tuan yang berbeda-beda. Dan tuan ini bosnya bahasa kita, keinginannya beda-beda. Satunya ingin ini, satunya ingin itu, satunya ingin cepat dan dilayani, satunya ini dan sebagainya. Akhirnya bingung ini budak ini, sehingga minta keridhaan yang mana atau mencari keridhaan yang mana, terpecah-pecah, bingung, ya gelisah. Itulah perumpamaan orang-orang yang menyekutukan Allah, meletakkan ubudiyah kepada selain Allah, sehingga balasannya adalah ya gelisah, artinya terpecah-pecah, sehingga dia bingung mencari ridho yang mana. Sedangkan tuannya tadi atau bosnya tadi menginginkan satu, ya, yang lain menginginkan yang lain dan seterusnya. Ya, maka daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin. Dan perumpamaan berikutnya adalah seseorang yang punya tuan satu saja, punya bos satu, dan dia tahu keinginan dari bosnya itu sudah, dia sudah tahu sehingga ridho, tenang. Dia nggak akan gelisah, dia nggak akan bingung mencari ketenangan karena sudah jelas ya bosnya atau tuannya satu saja. Makanya disebutkan di ayat itu hal yastawiyani mathalan. Ya, apakah keduanya tadi itu sama? Tentu jawabannya tidak. Makanya alhamdulillah segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang musyrik itu mereka tidak mengetahui. Ya, padahal ini perumpamaan yang sangat jelas. Orang-orang yang menyekutukan Allah maka hatinya terpecah-pecah. Nah, sedikit tafsirnya di sini, yaitu perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh tuan-tuan yang banyak yang masing-masing bertengkar, masing-masing dilayani. Fahuwa hayran fi irba'i, maka budak tadi akan dalam kebingungan yang dahsyat. Kemana dia? Dia mencari keterangan. Satunya minta ini, satunya minta itu, bahkan bukan 2, 3 tapi banyak. Itulah orang yang menyekutukan Allah dengan sesembah-sembah tadi, maka semakin banyak dia menyekutukan Allah, maka semakin terpecah-pecah hatinya. Dan seorang hamba yang dimiliki satu orang tuan saja, ya'rifu muradahu, dia tahu keinginan tuan itu, ya, umayudi apa yang menjadi keridhaannya, maka dia tenang, sudah, tujuannya jelas, ibadahnya jelas. Hal yastawiyani masalah, apakah dua perumpamaan tadi sama? Nah, tentu tidak sama. Kadzalika musyrik wa huwa fi hairatin wa syak. Maka seperti itulah keadaan orang musyrik, mereka dalam kebingungan dan dalam keraguan yang dahsyat. Wal mu'min fi rahatin wa itminan. Ada seorang mukmin dia selalu dalam keadaan tenang, ya, dia dalam keadaan mengerti ya tujuan dari tuannya tadi, keridhaannya seperti apa, dia tenang. Ya, fasana kamil, maka pujian yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi orang musyrik mereka tidak mengetahui kebenaran itu dan tidak mau mengikutinya. Itu sedikit dari tafsir Muyassar. Kita tambahkan lagi dari tafsir Syekh Abdul Sa'di. Ya, ini adalah daraba masalan lil musyrik atau lisyirki wa tauhid. Sekali lagi kalau ingin mencatat perumpamaan lain di surat Az-Zumar ayat 29. Yang tadi juga menegaskan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah, ketika manusia lari dari peribadatan yang dia diciptakan untuknya, yaitu tujuan hidupnya, tapi malah lari ya kepada semacam yang lain, maka Allah hukum, Allah balas dengan peribadatan yang sangat banyak, entah hawa nafsunya, syaitan atau yang lain sebagainya. Ya, ini adalah perumpamaan dari ucapan Syekh Abdul Sa'di yang mengatakan summa daraba masalan lisyirki wa tauhid. Ini adalah perumpamaan tentang
kesyirikan dan tauhid. Ya perumpamannya tadi yaitu rajulan fihi syuraka mutasyabisun, seorang budak yang dimiliki oleh tuan-tuan yang banyak yang berpencar-pencar, yang keinginannya berbeda satu dengan yang lain, yang semuanya ingin diminta, ingin dilayani. Ya, sehingga budaknya jadi bingung. Ya, maka fama tadunnu hala hadzal rajul. Syekh bin Sa'id mengatakan, lihatlah ya bagaimana keadaan budak tadi. Ma'ahal syuraka antasyabisin. Bagaimana keadaan seorang budak tadi yang dimiliki oleh tuan yang banyak, permintaannya juga bermacam-macam, pasti akan bingung. Ya mungkin untuk pendekatan saja nih. Kalau kita kerja, bosnya berapa ini mintanya? Ya 1, 2, atau 100. Misalnya 10 aja. Kita akan bingung, habis ini, habis itu, ya kemudian minta ini dan sebagainya. Sudah bingung, capek, lelah. Tapi kalau bosnya cuma 1, ini dalam urusan pekerjaan, maka jelas. Pun juga dia sudah mengetahui, oh ya, tuan ini, bos ini mintanya begini, sudah jelas. Itulah perumpamaan yang jelas, insya Allah. Ya, dan rajulan salaman li rajulin, yaitu dan seorang budak yang dimiliki murni oleh satu orang saja, arafa maqsudahu atau arafa maqsuda sayyidihi wa hasnul rahatut tamah, sehingga budak tadi tenang ya dalam keadaan damai, dia tahu maksud keinginan tuannya. Hal yastawiyan, ya ini adalah istifham tapi untuk dinafi, ya pertanyaan tapi bukan untuk dijawab tapi untuk mengingkari. Ya pada dasarnya perumpamaan tadi itu tidak akan pernah sama. Wahada rajulan, dua orang tadi la yastawiyan, tidak akan pernah sama. Makanya orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik, ya maka tidak akan pernah sama sekali, tidak akan pernah sama. Wa kadzalika musyrik fihi syuraka mutasyabisun. Demikian juga orang musyrik yang dimiliki oleh tuan-tuan yang banyak berpencar-pencar dan keinginannya berbeda-beda tadi, bertengkar. Yad'u hadza tsumma yad'u hadza. Ya orang yang berbuat syirik itu habis menyembah ini kemudian pindah lagi dan seterusnya. Fatarahu la yastaqimu lahu qararun wa la yatma'in qalbuhu fi mawdi'. Dia tidak akan pernah tenang, hatinya akan terpecah-pecah, meletakkan harapan ke sini, takut ke situ, ya kemudian minta jodoh ke sini, minta segala urusan, ya atau minta dimudahkan segala urusan ke situ dan seterusnya. Adapun orang yang bertauhid hanya minta kepada Allah SWT. Itulah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Sudah satu saja. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang patut disembah kecuali hanya Allah SWT. Maka jaminannya adalah tadi rahatut tamah, itminan fil qalbi, yaitu ketenangan yang sempurna dan ketenangan dalam hati. Ya, makanya fal muwahhid mukhlisun li rabbih, orang yang bertauhid benar-benar memurnikan tujuannya semuanya, harapannya, hatinya, takutnya kepada Allah SWT, sehingga dia tenang. Tidak ada la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi atamir rahatin wa akmalil ma'minah. Dia berada pada kesempurnaan ya, kedamaian dan ketenangan. Maka hal yastawiyan masalah, apakah dua tadi perumpamannya sama? Tentu tidak. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dialah yang berhak untuk kita puji, kita agungkan dengan penuh rasa cinta dan ketundukan. Sehingga jelaslah ya bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, dan bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Itulah para jamaah yang Allah Taala bagian dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ya pasti dia akan mencari sesembahan lain, dan itu nggak cukup satu. Ya maka seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya akan banyak sesembahan-sesembahan yang dijadikan, yang sudah kita sebutkan kemarin. Ya ada yang menyembah makanan, kemudian pas lapar dimakan sendiri. Ya ada yang menyembah pohon, yang ditebang dan seterusnya. Atau ada yang menyembah wanita, ya, menyembah kemaluannya, ya, menyembah pohon, bahkan menyembah orang mati yang la yasma', yang enggak akan pernah mendengar. Kalau mendengar mereka enggak bisa mengabulkan, dan mereka sedang butuh untuk diberikan pertolongan. Ya sama-sama membutuhkan, maka kita tidak mungkin
meminta kepada sesuatu yang membutuhkan. Kita harus meminta kepada Zat yang Maha Kaya yang tidak membutuhkan segala sesuatu, dialah Allah Rabbul Alamin. Ya, kemudian lanjutannya, fal insanu hassasun yataharraku bil iradah. Di halaman 186, manusia itu hassas, bahasa kita sensitif, yang mudah terpengaruh, ya. Yataharraku bil iradah. Manusia itu bergerak dengan keinginannya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, wa huwa yuridu an yaf'al fa laysa jamidan. Bal khalaqahu Allahu mutaharrikan hassasan la budda an yataharraka bi syai'. Manusia itu sifatnya ya bukan diam, tapi ya dinamis, bergerak, bahkan sensitif. Dia akan selalu mencari. Fa imma an yataharrak bil haqq wa imma an yataharraka bil batil. Maka manusia tadi akan mencari dengan iradahnya, dengan keinginannya, bisa jadi mencari kebenaran atau bisa jadi mencari kebatilan. Maka sekali lagi beruntunglah ya kalau kita termasuk orang-orang yang selalu bergerak mencari kebenaran, ya bukan bergerak menuju kebatilan. Ya makanya dikatakan lagi waqad sabata fil hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asdaqul asma'i harithun wa hamma. Ini untuk pendalilan, yaitu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di sini dijelaskan nama yang paling jujur adalah Harith, yang pakai ha, roh sama sa. Harith bukan Haris. Harithun wa hammamun. Ya, apa itu Harith? Ini sering namanya Harith pakai sa. Harith, satunya lagi hammam bukan hammam. Ya kita ulangi. Asdaqul asma'i harithun wa hammam. Satunya pakai ha, satunya pakai ha. Ya kalau Harith itu artinya adalah al-kasibul fa'il. Orang yang selalu bergerak, orang yang selalu berusaha, orang yang selalu mengamalkan. Makanya nama yang paling jujur adalah Harith. Maka dia termasuk orang yang selalu bergerak. Ya bergeraknya tadi ilal haq, ya. Yaitu selalu bergerak, selalu beramal. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, Harith itu maknanya adalah yaitu orang yang selalu beramal. Atau hamma pakai hak. Jadi kita hamma yang himmah, bukan ham, bukan hak. Kalau hammam artinya ya jadi kamar mandi, ya kawat ya. Oh namanya hammam bukan ya, namanya hammam pakai hak. Hammam itu adalah sirrul balaghah dari kata ham, ham yang artinya keinginan. Berarti hammam adalah seseorang yang punya keinginan lebih, punya keinginan yang terus menerus, ya himmahnya tinggi, semangatnya tinggi dan selalu mengamalkan. Itulah nama yang paling jujur. Ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, yaitu ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ini dalam riwayat bahwasanya nama yang Allah cintai adalah ada kata-kata Abdullahnya, ya Abdullah atau Abdurrahman. Fal insan imma harithun ya'mal bil fi'li wa imma hammamun yahummu bil amal wa yufakkir fil amal. Manusia itu bisa jadi dia harith, yaitu selalu benar-benar mengamalkan. Itulah nama yang paling jujur. Ha, roh sama sa, Harith. Ya dia selalu beramal, dia selalu berusaha, bekerja, tidak pernah diam. Wa imma hammam, yaitu orang yang selalu berkeinginan untuk beramal dan mewujudkannya. Wa yufakkir bil amal. Ini tadi kalau panjenengan semuanya ingat ya, tadi yang kita baca surat Maghrib tadi, surat apa ini? Ya surat Al-Insyirah. Jadi di akhir kita baca atau di rakaat pertama, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta ini juga pernah kita bahas. Seorang muslim itu tidak pernah diam. Dia akan fa idza faragta, apabila selesai dalam urusan, maka dia akan fansab. Dia akan beralih ke urusan yang lainnya. Ya itulah yang dimanakan dengan harithun wa hammam. Harith yang selalu bergerak, beramal, dan hammam yang selalu berkeinginan untuk beramal dan mewujudkan. Ya, maka fal harithu al-kasibul fa'il yang selalu beramal, wal hammam fa'alun minal hammam atau minal ham, wal hammu awwalul iradah. Ini penjelasan dari sisi bahasa. Ini namanya bagus ya sebenarnya. Cuman kadang tadi kita karena nggak ngerti bahasa Arab, yaitu hammam dipelesetkan ke hammam.
Ya karena jadi buruk kan. Kok namanya kamar mandi? Bukan kamar mandi, di hammam pakai K. Jadi yang artinya selalu berkeinginan tinggi, punya tujuan-tujuan yang tinggi dan dia selalu mewujudkan. Dan itulah nama yang paling jujur. Yaitu penjelasan dari manusia selalu ya punya keinginan, entah keinginan baik atau keinginan buruk. Ya maka beruntunglah ya, semoga Allah memberikan hikmah kepada kita niat-niat yang baik. Dan ini sudah kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin. Hendaklah kita selalu dalam keadaan di tempat manapun ya, kapanpun waktunya, dimanapun selalu punya niatan yang baik. Karena siapa yang selalu dalam niatan yang baik, pasti Allah akan berikan ya kebaikan itu. Ya kembali, jadi ham itu artinya adalah awal iradah, awal dari keinginan. Ya karena ada keinginan sebelumnya itu ada ham, yaitu sesuatu yang ya atau yang membisikkan. Ya kemudian fal insan lahu iradatun dan manusia itu selalu punya keinginan. Wa kullu iradatin fala budda laha min muradin tantahi ilaih. Nah ini mulai menjelaskan tentang tadi bahwasanya manusia itu pada dasarnya punya keinginan, punya insting, punya naluri, punya dorongan yang mudah terpengaruh, sensitif, dan itu kalau dibawa ya didorong atau diarahkan ke kebenaran, maka dia beruntung, dia menjadi orang yang bahagia. Ya maka setiap keinginan tadi pasti ada tujuan akhirnya. Ya fal iradatu fil insan la tabqa bila nihayah. Maka keinginan manusia itu ya tidak selalu dalam puncak akhir. Kalau buddha tantahi ila muradin tanfudu bihi iradatu. Ya, ini untuk menjelaskan bahwasanya tadi setiap manusia itu pada dasarnya adalah hamba yang dia punya warizah, punya keinginan, dorongan, naluri untuk menyembah sesuatu. Dan itu harus ada titik akhirnya, tujuan yang benar. Kalau tidak, ya seperti tadi dia akan mencari kemana-mana dan tidak akan pernah bisa mencapai titik akhir. Ya kenapa? Tujuannya salah, artinya salah. Yang tadi mereka lari dari beribadah kepada Allah, maka Allah hukum, Allah balas dengan ya beribadah kepada hawa nafsunya atau syaitan. Ya bahkan ateis sekalipun yang menganggap kami tidak percaya Tuhan sekalipun, mereka tetap menyembah, ujung-ujungnya pasti nanti menyembah ke hawa nafsunya ya, atau menyembah ke syaitan. Yang ada itu aliran yang menyimpang yang kita belum darinya, yaitu aliran satanisme atau apa ya, yang penyembah setan. Awalnya adalah ateis ya, tapi terus digiring akhirnya jadi ya penyembah setan, pemuja setan. Dan ada di Indonesia. Ada yang tahu? Di Malang ada. Ya. Yaitu awalnya ateis. Ya, tapi sebagaimana firman Allah juga bisa dicatat surat Al-Jathiyah ayat 23. Allah Ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tatadhakkarun. Ya, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat ya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia menggunakan akalnya, merasa hebat, merasa ilmuwan, sehingga kami tidak percaya adanya Tuhan. Ya, mereka mengingkari akalnya sendiri. Ya pada dasarnya dia menyembah hawa nafsu dan ujungnya nanti akan menyembah syaitan. Ya sebagaimana ungkapan Ibnu Qayyim tadi, maka Allah hukum dengan menyembah hawa nafsunya sendiri atau menyembah syaitan. Ya seperti ayat tadi surat Al-Jathiyah ayat 23, apakah engkau tidak pernah melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, keinginannya dia turuti, itulah sudah menyembah hawa nafsu. Ya karena di antara penyembahan adalah mengikuti, tunduk, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya dia tunduk kepada hawa nafsunya. Ya walaupun itu bertentangan, walaupun itu haram, walaupun itu kejam sekalipun, hawa nafsunya minta, nah dia turuti, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ya Tuhan. Ya dan Allah sesatkan
ya dengan ilmu yang sebenarnya sudah sampai pada dirinya. Wa adallahu ala ilmin, Allah sesatkan, Allah telantarkan dia ya dengan ilmu Allah yang sebenarnya sudah sampai, sehingga khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa, sehingga Allah tutup telinganya, tidak bisa mendengar nasihat, tidak bisa mendengar ayat-ayat, hatinya kemudian dikunci, ya wa ja'ala ala basarihi, dijadikan dalam penglihatannya itu ghishawa, yang sekat, sehingga sudah tidak bisa lagi melihat, merenungkan ya kebesaran Allah Ta'ala. Faman yahdihi min ba'dillah, ya maka siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah sesatkan, maka tidak ada lagi. Afala tadhakkarun, apakah mereka tidak mau mengambil ya pelajaran. Itu di surat Al-Jathiyah ayat 23. Itu adalah dalil yang menunjukkan siapapun yang berpaling dari menyembah kepada Allah pasti akan menyembah kepada lainnya, ya entah hawa nafsunya, ya entah syaitan, atau entah sembahan yang nanti akan dijelaskan. Yaitu banyak sekali, di antaranya adalah yaitu kedudukan. Yang pertama adalah harta, kemudian kedudukan dia jadikan sembahan, kemudian gambar-gambar, ya gambar-gambar wanita dengan kecintaannya, dengan syahwatnya, atau matahari, bulan, atau bintang-bintang, ya, atau patung-patung, berhala-berhala, bahkan sampai kuburan-kuburan, pohon-pohon, malaikat, nabi dijadikan sesembahan. Ya itulah ya balasan bagi orang yang lari dari beribadah kepada Allah, maka Allah akan hukum dengan hatinya digerakkan tadi, padahal ilmu sudah sampai kepadanya, alhamdulillah, sehingga dia akan mencari sesembahan yang lain, akan berpindah-pindah. Ya tapi kalau menghendaki dengan hidayah, maka dia akan kembali ke fitrahnya, yaitu apa? Ya tauhid. Ya kembali. Jadi itu penjelasan bahwasanya manusia itu pada dasarnya bergerak. Dia akan mencari, dia terus akan mencari sesuatu yang bisa menutupi ya tujuannya tadi, atau mengarahkan pada tujuan akhirnya, dan tujuan akhir yang benar adalah tauhid, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali. Kemudian keinginan tadi yang selalu bergerak dan tidak ada ujungnya itu harus ditutup. Ya harus diarahkan ke kebenaran, bukan kebatilan. Ya makanya wa dzalika imma bil khairi wa imma bisyarr. Fal insan bi tabi'atihi 'abdun imma ya'budallah aw ya'budal asya' wal ahjar wal asnam aw alihatan muta'addidah. Qala Yusuf li ashabihi lamma da'ahum ila Allah wa hum musyrikun ya sahibi sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahi wahid qahhar. Yang disebutkan tentang kisah Nabi Yusuf ketika di penjara. Jadi manusia tadi dengan tabiatnya dia akan selalu mencari, keinginannya itu akan selalu ya mengirimnya kepada sesuatu. Kalau dia benar-benar selesai, dia akan terjaga, dia akan tenang. Tapi kalau belum sampai pada tujuan yang benar, dia akan terus mencari-cari ya, dan tidak akan pernah selesai urusan. Ya, maka manusia pada dasarnya adalah hamba, maka dia bisa menyembah Allah atau menyembah pohon-pohon, batu-batuan, ya berhala-berhala, patung, atau sesembahan yang beraneka ragam. Kalau Yusuf alaihissalam, ya berkata Nabi Yusuf yang diceritakan di surat Yusuf ayat 39, ketika berkata kepada penghuni ya penjara, ketika diseru untuk mentauhidkan Allah. Di sini dalil bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara juga dakwah kepada tauhid. Ya maka tidaklah nabi kecuali ya mereka berdakwah kepada tauhid. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya sahibi sini, wahai dua penghuni penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahi wahid qahhar. Ya apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam tadi, Tuhan-Tuhan yang banyak tadi itu lebih baik, ataukah Allah yang satu saja yang qahhar, yang maha meluluhkan? Ya ini sekali lagi pertanyaan untuk mengingkari, ya pertanyaan untuk menafikan bahwasanya dialah Allah al-wahidul qahhar, dialah Allah satu-satunya sesembahan yang hak, dan dialah yang maha mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi itu tadi penegasan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah pasti dia akan lari kepada sesembahan yang sangat baik dan tidak akan pernah ya ada tujuan akhirnya.
Adapun orang yang bertauhid tujuannya jelas, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala lillahi dinul khalis. Bahwasanya hanya kepada Allah lah akan murni itu, maka dia akan tenang karena tujuannya jelas dan Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minal muwahhidin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika min an nusyrika wa nahnu la na'lam. Ya, semoga Allah melindungi kita dari segala macam bentuk kesyirikan untuk diri kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin, dan tawaffana ma'al muwahhidin, tawaffana ma'al abrar wassalihin. Semoga Allah mewafatkan kita bersama orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang soleh, dan orang-orang yang memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin.